Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 6 Oktober 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yolanda Virgina, dan perjamuan kudus akan dilayani oleh Pastor Iwan Wijaya. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 13 Oktober 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yohana Gultom. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak dan teen. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. When I was searching, your love was never far. You made a way to get to me. You were the whisper leading me to your heart. Why are you so good to me? Why are you so good to me? You must be a treasure hidden underneath. Why are you so good to me? But this is more than I deserve. This is more than I deserve. Overwhelming grace I could never earn. This is more than I deserve. In the morning I will sing of how you love me. In the evening I will bless your name. It's amazing when I think of the way you save me. Every breath I breathe is for your praise. I love how you love me first. I love how you love me first. You call me from the grave, pull me from the dirt. I love how you love me first. You call me from the grave, pull me from the dirt. I love how you love me first. In the morning I will sing of how you love me. In the evening I will bless your name. It's amazing when I think of the way you save me. Every breath I breathe is for your praise. In the morning I will sing of how you love me. In the evening I will bless your name. It's amazing when I think of the way you save me. Every breath I breathe is for your praise. Oh, how great the love of the Father. Oh, how great the gift of the Son. Oh, how great the power of Jesus. What a Savior, what a Savior. Oh, how great the love of the Father. Oh, how great the gift of the Son.
the power of Jesus. What a Savior, what a Savior. Oh, how great the love of the Father. Oh, how great the gift of the Son. Oh, how great the power of Jesus. What a Savior, what a Savior. I was lost in sin and you found me. Hallelujah, you saved my soul. I was dead and gone and you raised me. What a miracle, what a miracle. In the morning I will sing of how you love me. In the evening I will bless your name. It's amazing when I think of the way you saved me. Every breath I breathe is for your grace. In the morning I will sing of how you love me. In the evening I will bless your name. It's amazing when I think of the way you saved me. Every breath I breathe is for your grace. Sing one more time. Oh, how great the love of the Father. Oh, how great the gift of the Son. Oh, how great the power of Jesus. What a Savior, what a Savior. Oh, how great the love of the Father. Oh, how great the gift of the Son. Oh, how great the power of Jesus. What a Savior, what a Savior. Oh, how great the love of the Father. Oh, how great the gift of the Son. Oh, how great the power of Jesus. What a Savior, what a Savior. I was lost and sad and you found me. Hallelujah, you saved my soul. I was dead and gone and you raised me. What a miracle, what a miracle. Hallelujah. Be grateful, Lord. We bless your name on high. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, you saved my soul. I will bless your name on high. Jesus, 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 you are great. You are amazing, Jesus. Come be somewhere. We bless your name. We bless your name. Hallelujah. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of what a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Like you.
beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. Sing the name of Jesus. Rise, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. Yes. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Sing now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names that could not hold you. The veil torn before you. You silenced the voice of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised. Come on, that could not hold you. That could not hold you. Ever before you silence the voice of sin and grace. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life. What a powerful name it is. Yes, the name of Jesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. What a powerful name it is. Nothing compares to this. What a powerful name it is. The name. What a powerful name. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing compares to this. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Kami berserah. Kami berserah penuh Tuhan. Kami tinggikan namamu Tuhan. Engkau Allah yang kudus, limpahkan
serukan. Amin. Keluar dari hatimu, you're so good. Tetap jemaat Tuhan bersama-sama singer sembah. Engkau Allah yang begitu baik. Kami lihat bukti pembelaanmu. To me, God, you're so good. Di dalam hadirat Tuhan akan sembahmu, God, you're so God, you're so good, you're so good to me. Sekali lagi, umat yang diberkati, angkat kedua tanganmu, perkatakan, God, you're so good, hallelujah, God, you're so good, God, you're so good, you're so good to me. I am blessed, I am blessed, I am born, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. I live ever anointed, filled with your power for the glory. Jesus, perkatakan dengan imanmu, I am blessed, I am. Kami sudah sembuh, kami sudah utuh di dalam namamu. In Jesus' name, I live ever anointed, filled with your power, glory. Jesus, jemaat Tuhan saja bersama singer, I am blessed, I am full, I am healed, I am whole, I am saved. Kita tepuk tangan bersama-sama di atas kepala. I live ever anointed, filled with your power. Sekali lagi, pour out your spirit in this place. I am blessed, I am born, I am healed, I am whole. Hey, I live ever anointed, filled with your power. Jesus' name, God, you're so good. Come on, God, you're so good. God, you're so good. Hallelujah. God, you're so good. You're so good. Jemaat Tuhan yang menikmati kebaikan Tuhan, katakan, God, you're so good. Angkat jempolmu dua-dua di hadapan Tuhan. Dia Allah yang layak, Dia yang layak. God, you're so good. Sekali lagi, para penyembah Tuhan, dengan segenap hati
gerakin dulu badannya. Supaya nanti kalau lompat-lompat gak encok. Yuk, come on, let's go. Come on. Diberi kuasa dan raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Aku pakai kuasa dan raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Siap lompat untuk Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari tepuk tangan untuk Tuhan. Sekali lagi katakan. Ku diberi kuasa dan raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa. Ku pakai kuasa dan raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sekali lagi katakan. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Oh, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Haleluya. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Haleluya. 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 Siapa yang percaya hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan di kehidupan saudara dan saya? Katakan amin. Haleluya. Through you I can do anything. Come on. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Thine eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is sekali lagi. Through you I can do anything. Angkat kedua tanganmu yang percaya di dalam segala perkara, di dalam namanya tidak ada yang mustahil. To you thine eyes are open, strongholds are broken. I am living bersama-sama. Nothing is impossible. Kita tepuk tangan bersama. Sorakan haleluya. Sorakan yes. Sorakan wow. Allah kita dahsyat. Bersama-sama. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that
strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Bersama, nothing is impossible. Kita tepuk tangan bersama-sama. Percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Yang percaya angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Say I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you Lord. I believe, I believe. Kami percaya satu hal. Sekali lagi I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, yes. I believe in you, to you. Lebih dahsyat lagi Bapak Ibu. Mana suaranya buat Tuhan kita? Bangun imanmu yang percaya. Nothing is impossible. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible through you. I can do anything. I can do all things. Amen. Ada kekuatan yang baru. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. Yang percaya in you Lord. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Kita kasih tepuk tangan. Kemuliaan bagi Allah kita. Sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau baik Tuhan, Kau baik Bapa. Haleluya. Bahwasannya untuk selamanya. Kasih setia Tuhan. Haleluya. Bapakku datang dan berserah. Ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Aku datang dan berserah. Ku nyatakan Kau yang berkuasa
untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Sing Kau kuatkan aku bertahan. Kaulah harapan dalam segala kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sing Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Come on, sing Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Mau nyanyikan Immanuel, 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 Engkau besertaku. Oh Allah yang setia.
So here I vow to live Jesus, be all things for all my life. I am yours, forever yours. Sekali lagi kita pandang wajah dan kemuliaan Tuhan. So here I bow. Saya undang hambanya, Ibu Gembala, kita puji nama Tuhan. Jesus, be glorified in all things for all my life. I am yours forever. You're so here I bow. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things for all my life. I am yours forever yours. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau, Bapa kami yang baik, Tuhan kami yang setia, yang luar biasa, yang ada di pihak kami, yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Kami mau katakan, kami tahu bahwa perkataan kami tidak cukup untuk menyatakan bahwa kami bersyukur ya Tuhan. Kami bangga, kami kagum akan Engkau ya Tuhan. Tetapi kami percaya Engkau melihat hati kami Tuhan, bahwa hati kami meluap dengan ucapan syukur. Bukan karena hari-hari yang sedang kami lewati, tapi kalau kami bersyukur karena kami punya janji Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang setia di dalam kehidupan kami. Sehingga apapun yang kami lewati Tuhan, kami tahu Engkau sanggup turut bekerja di dalam segala perkara di dalam hidup kami, untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sekarang waktunya kami duduk diam dengan tenang. Kami mau dengar firman Tuhan, karena kami percaya apapun musim kehidupan yang kami lewati, firman-Mu selalu sanggup menerangi jalan-jalan kami. Sehingga di dalam perjalanan kami Tuhan, kami selalu dapat kekuatan yang baru. Kami selalu keluar menjadi lebih daripada pemenang oleh karena Tuhan yang telah mengasihi setiap kami. Mari Tuhan, kami percaya bahwa kerajaan-Mu bukan mengenai perkataan saja, tetapi perkataan yang mengandung kuasa, sukacita yang dari Roh Kudus Tuhan. Kami percaya waktu firman-Mu disampaikan, waktu kami ibadah Tuhan, ada kesembuhan, ada kekuatan, ada jawaban, ada terobosan yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah setiap kami. Sehingga setiap kami pulang keluar dari tempat ini, kami tidak sama dengan waktu kami datang. Karena di tempat ini kami mengalami Tuhan. Terima kasih Bapa, dan biarlah di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan, kami alaskan doa kami. Yang percaya dan bersukacita oleh kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom, puji nama Tuhan. Silakan duduk. Seberapa banyak yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, amin. Ya, firman Tuhan katakan bahwa Dia akan mengenyangkan, Dia akan memuaskan setiap kita yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Nah, kita ada di bulan yang baru, nggak terasa ya, udah di bulan Oktober loh ya. Sebentar lagi udah mau selesai nih tahun 2024 ya. Nah, bulan Oktober ini kita akan bahas sama-sama tema yang baru. Tema yang baru adalah tentang fondasi kehidupan ya. Fondasi, ada yang nggak tahu fondasi di sini tahu ya? Fondasi ya ibu-ibu, bukan foundation ya, tapi fondasi ya, atau dasar ya di dalam kehidupan kita. Nah, kalau saya boleh kasih subtemanya hari ini bicara tentang mengenal ya. Mengenal itu, pengenalan itu harus menjadi fondasi kehidupan kekristenan kita. Amin. Yuk kita lihat ya. Kekristenan itu adalah tentang hubungan. Sekali lagi saya mau katakan,
Yesus datang ke dunia ini dia tidak bawa agama. Agama udah banyak. Tetapi Yesus datang ke dunia ini dia mengembalikan hubungan yang sudah terputus karena dosa. Ya, sekali lagi saya mau katakan Tuhan gak pernah benci orang berdosa. Bilang dong kiri kanannya yang dia benci adalah dosanya. Ya, karena dosa itu memisahkan kita dengan Bapa kita di surga. Nah firman Tuhan katakan begini, Yohanes 3 ayat 16, kenapa kita mau belajar tentang mengenal nih ya, tentang pengenalan. Yohanes 3 ayat 16 bilang begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah hidup yang kekal ini saya bold saudara ya. Kenapa? Karena banyak orang sekali lagi berpikir bahwa hidup kekal itu bicara nanti ya kita waktu terima Tuhan Yesus, waktu kita mati kita masuk surga. Ternyata bukan itu maksud hidup kekal di sini. Kita lihat di sini ya Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3 bilang begini. Inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Artinya hidup kekal itu bicara hubungan. Hidup kekal itu bicara tentang pengenalan. Saudara, yang namanya hubungan itu gak mungkin bisa terjadi tanpa pengenalan. Pasti gampang goyang ya. Pasti gampang putus atau pasti gampang retak. Kalau yang namanya sebuah hubungan itu tidak didasari oleh pengenalan ya. Oleh karena itu saya mau katakan saudara, mengenal atau pengenalan itu harus menjadi fondasi ya kehidupan kekristenan kita. Sekali lagi ya, pengenalan atau mengenal itu harus menjadi fondasi kehidupan kekristenan kita. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 firman Tuhan katakan begini saudara ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Bilang kiri kanannya, kita ini adalah ciptaan yang baru. Amin ya, ciptaan yang baru. Apa sih yang baru tuh apanya saudara ya? Yaitu manusia roh kita yang sudah diperbarui. Ya saudara, oleh karena itu saudara saya mau katakan kita ini udah lahir baru, roh yang baru ya yang kita ada sekarang ini. Oleh karena itu kita perlu memahami fondasi kehidupan kita. Bilang kiri kanannya kan barang baru gitu ya. Ini saya kemarin ulang tahun baru dibeliin handphone baru sama anak saya gitu ya. Tapi anak saya nggak kasih buku teleponnya gitu ya. Kenapa? Karena anak saya tahu saya nggak pernah baca gitu ya. Saya lebih gimana sih gimana gitu ya. Padahal itu di situ tuh ada panduan segala macam ya, bagaimana apa keunggulannya dan segala macam gitu saudara ya. Tapi males baca gitu saudara ya, suka nanya-nanya atau ya udah yang biasa aja. Saya termasuk orang yang paling jarang ganti handphone. Kenapa? Biasanya handphone tuh sampai mati sendiri baru saya ganti. Saya tipenya seperti itu. Kenapa? Sebenarnya simple sih ya, kalau saya renungin tuh sebenarnya nggak mau belajar sama yang baru. Soalnya nyaman saudara, nggak mau sama yang baru-baru gitu. Kayaknya enak gini aja udah gampang gitu ya. Tetapi di dalam Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa kita ini adalah ciptaan yang baru. Sekali lagi bilang kiri kanannya, ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah oleh karena itu kita perlu memahami ya siapa kita sebagai ciptaan yang baru. Kita perlu memahami fondasi kehidupan kita. Kenapa kita perlu memahami fondasi kehidupan kita? Saya catat di sini di dalam Ibrani 12 ayat 26 sampai 27. Kenapa kita perlu memahami siapa kita, siapa Tuhan kita dan menjadikan pengenalan akan Tuhan itu sebagai fondasi di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan katakan di dalam kitab Ibrani, kita hidup di dalam dunia yang bergoncang. Betul? Kita hidup di dalam dunia yang ngalamin goncangan. Ya, Matius 24 ayat 7b bahkan firman Tuhan katakan gempa bumi di berbagai tempat. Akan terus ada goncangan, akan terus ada pergerakan, akan terus ada perubahan saudara.
Nah banyak orang yang gak terlalu tertarik dengan fondasi. Ya, banyak orang maunya lihat hasilnya aja gitu ya. Padahal yang namanya fondasi itu penting banget buat saudara bertumbuh, untuk saudara dan saya dapat bertahan. Amin. Fondasi itu penting untuk kita dapat bertumbuh dan kita dapat bertahan di dalam kehidupan. Tadi lagunya apa saudara ya? Dikatakan apa? Supaya kita bertahan, untuk kita tahu bahwa Allah Immanuel, Dia Allah yang menyertai kita, yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Kita perlu itu. Nah saudara, saya mau katakan banyak orang, ini saya sering pakai perumpamaan ini. Kalau ada mungkin seseorang yang bangun rumah gitu ya. Yuk lihat yuk rumah gua yang baru gitu ya. Pasti ditanya, emang udah sampai mana bangunannya? Baru fondasinya gitu ya. Nah biasanya kalau saudara bilang baru fondasinya, nanti teman kita yang kita ajak bilang begini, baru fondasinya, belum ada temboknya, belum ada gentengnya gitu ya, belum baru fondasinya. Biasanya orang yang kita ajak langsung bilang ini, ya udah nanti aja deh. Kalau udah jadi rumahnya. Padahal apa saudara, yang namanya fondasi itu penting banget. Yang namanya gempa tuh dia kan ngegoncang tanah ya. Kalau fondasi gak kuat, biasanya tuh yang kegoncang tuh adalah fondasinya. Nah waktu fondasinya gak kuat, kita bisa lihat tembok yang retak tuh dari bawah tuh krek ke atas. Ya, oleh karena itu fondasi penting, sekalipun itu gak kelihatan. Pengenalan kita sama Tuhan tuh penting. Keintiman kita sama Tuhan tuh penting. Jam doa kita sama Tuhan tuh penting. Baca Alkitab kita sama Tuhan pribadi tuh penting. Bilang kiri kanannya sekalipun gak ada yang lihat. Sekalipun gak ada yang kasih reward. Tetapi itu menjadi fondasi di dalam kehidupan kita. Untuk kita dapat terus bertumbuh. Untuk kita tetap dapat bertahan. Melewati musim kehidupan yang terus bergerak. Terus berubah. Terus berguncang. Itu bukan kata saya, itu kata firman Tuhan. Karena sebagaimana bulan lalu saya sempat sharing ya, dunia ini gak akan semakin baik saudara. Dunia ini akan semakin jahat. Dan bahkan dunia ini dan segala isinya ini akan hancur. Oleh karena itu di dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 11 ya, Paulus katakan bahwa dia adalah seorang ahli bangunan yang cakap, yang telah meletakkan dasar. Tetapi dia katakan di ayat 10, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana harus membangun di atasnya. Di ayat yang ke-11 dikatakan karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Hidup kita sebagai anak Tuhan, dasar fondasi hidup kita ini adalah Tuhan Yesus. Tetapi gak cukup sampai di situ. Kita perlu mengenal, kita perlu cari tahu, kita perlu memahami siapa Tuhan kita. Siapa kita di dalam Tuhan, saudara ya. Mazmur 11 ayat 3 bilang begini, apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Nah, kalau dasarnya aja gak kuat, kalau fondasinya aja gak kuat saudara, gampang runtuh, gampang hancur. Padahal Yesus itu adalah dasar yang kuat, dasar yang teguh saudara di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saya buat quotes ini saudara ya. Mengenal Tuhan melalui firman-Nya memampukan kita untuk mengenal identitas kita dan memahami otoritas kita di dalam Tuhan. Amin. Sekali lagi ya saudara ya. Mengenal Tuhan melalui firman-Nya memampukan kita mengenal identitas kita dan memahami otoritas kita di dalam Tuhan. Tadi lagunya gimana? I am blessed. Coba bantuin. I am healed. I am Jesus name. Sekali lagi. Saudara, kita ini adalah anak-anak yang diberkati Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan. Anak-anak yang sudah ditebus dan dijadikan utuh
oleh Tuhan. Anak-anak yang dapat highly favored. Perkenanan Tuhan, saudara, di dalam hidup kita. Saudara, saya lagi banyak di dalam khotbah saya, waktu saya diundang oleh gereja-gereja. Ini yang saya lagi katakan, saudara ya. Saya bilang berhenti main gereja-gerejaan. Berhenti datang cuma untuk ngabsen. Berhenti datang cuma untuk dibilang, oh lu pelayanannya banyak. Berhenti datang cuma untuk menuhin kursi gereja. Berhenti datang cuma untuk manasin kursi gereja. Tetapi waktu tantangan datang, waktu problem datang, bilang kiri kanannya, lu keok. Sehingga banyak orang yang kecewa. Bukan gak sedikit, bahkan yang meninggalkan Tuhan. Betul saudara, tetapi hari-hari ini saya percaya setiap kita anak-anak Tuhan, kita perlu mengenal, kita perlu memahami siapa Tuhan kita dan siapa kita sebagai anak-anak yang telah ditebus, sebagai anak-anak yang dikasihi, sebagai anak-anak yang diberi otoritas, sebagai anak-anak yang diberi kuasa. Boleh bilang kiri kanannya, kamu ada di dunia ini gak kebetulan. Bukan buat menu-menuhin bumi. Tetapi saudara dan saya ada di dunia ini ada purpose-nya Tuhan. Ada tujuan Tuhan. Walaupun mungkin engkau cuma seorang ibu rumah tangga. Mungkin engkau cuma seorang pedagang toko biasa. Mungkin engkau cuma seorang pegawai biasa. Tetapi hari ini saya mau katakan bahwa engkau dijadikan Tuhan dengan purpose yang luar biasa. Amin, tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa saudara ya. Nah oleh karena itu saudara saya mau katakan saudara ya. Hosea 4 ayat 6. Makanya dikatakan begini Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena mereka tidak mengenal aku. Karena mereka yang menolak pengenalan itu. Ke gereja sih rajin. Suruh baca Alkitab, aduh bola saya kalau baca Alkitab tuh ngantuk. Kalau gak bisa tidur baca Alkitab, sebentaran tidur. Bilang kiri kanannya kayak gua kenal tuh orang. Gitu ya. Apalagi saudara. Bola saya ke gereja kalau sempat. Betul saudara. Saudara kita jangan kayak gitulah, udah berhenti lah. Saudara saya nih anak yang tumbuh remaja di rumah gereja. Orang tua melayani Tuhan. Dalam tanda kutip saya udah biasa dengan yang namanya gereja, pelayanan. Saudara itu gak nolong. Banyaknya jadwal pelayananmu gak nolong. Tetapi firman Tuhan di dalam kitab Mazmur itu katakan saudara ya tadi itu ya. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Bilang dong kiri kanannya, kamu perlu mengenal. Amin. Kamu perlu mengenal. Saudara di tempat ini saya mengencourage ya saudara ya. Kita setiap seminggu sekali kita ada morning devotion jam 6 sampai jam 7 ya. Saya mengencourage untuk kita tuh baca buku yang rohani. Nanti ini sebentar Pak Iwan mau bagiin ini buku yang akan kita bahas selama sampai akhir tahun ini. Ini judulnya adalah apakah Tuhan melakukan ini kepada saya? Dan pertanyaan-pertanyaan penting lainnya. Jadi setiap minggu nanti di doa pagi kita akan bahas dari buku ini. Baca buku rohani, disiplin diri kita. Untuk baca gak bisa yang tebel, yang tipis saja. Bukan buat orang lain, buat kita sendiri. Kalau mungkin buat kau baca Alkitab itu sulit, ya coba gak apa-apa. Tapi ya harus lah ya baca Alkitab. Tapi baca buku-buku rohani ini menarik banget nih daftar isinya saudara ya. Ini dikatakan begini, ada salah satu judulnya bilang begini. Mengapa Tuhan menciptakan manusia padahal ia tahu manusia akan berdosa? Sounds familiar pertanyaan itu? Lalu apa lagi nih? Di sini ada salah satu lagi. Apakah Tuhan menciptakan kejahatan? Katanya God is so good. Betul. Kenapa di dunia ini ada kejahatan? Ini dibahas di buku ini. Lalu apa lagi nih? Apakah Tuhan menghakimi bumi melalui bencana alam? Banyak orang yang berkata Tuhan marah. Banyak orang yang berkata kok Tuhan jahat. Gitu ya. Lalu apa lagi nih? Haruskah kita mengampuni orang lain untuk Tuhan mengampuni kita? Apalagi di sini? Haruskah orang Kristen memelihara hari Sabat? Bagaimana dengan perpuluhan? Wah, rame banget sudah nih kalau perpuluhan ya. Kalau ngomongin duit tuh rame.
rame banget. Saya kalau mau jadi hamba Tuhan terkenal saudara, saya ngomongin aja soal duit di sosmed, pasti terkenal, rame. Kenapa? Karena buat dunia duit itu gede. Bahkan ada anak sama orang tua bisa berantem gara-gara duit. Teman pelayanan bisa berantem gara-gara duit. Karena buat dunia duit itu gede. Betul saudara? Tetapi di dalam Tuhan saudara, uang itu adalah hal terkecil. Firman Tuhan yang katakan demikian ya. Jadi nanti waktu Pak Iwan mau bagiin buku, ayo ambil. Tapi saya mau bilang jangan cuma ambil, dibaca. Amin ya, dibaca. Lanjut ya saudara ya. Lalu di sini dikatakan apa saudara? Di dalam Hosea 6 ayat 3 bilang begini. Oleh karena itu berusahalah sungguh-sungguh. Apa saudara? Berusahalah sungguh-sungguh untuk mengenal. Jangan berusaha mengenal Tuhan tuh kalau sempet. Berusaha kenal Tuhan tuh karena kepepet. Berusaha kenal Tuhan tuh karena kena masalah. Berusaha kenal Tuhan tuh karena kena penyakit. Jangan saudara. Tetapi waktu saya mau katakan begini, justru waktu keadaan kita baik-baik saja. Itu adalah waktu paling tepat untuk kita mengenal Tuhan. Mencari Tuhan. Memahami Tuhan saudara. Ya itu Daniel 11 ayat 32b bilang begini. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Tuh, orang yang apa? Mengenal. Orang yang memahami Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Ya, saudara bisa baca di sini. Saya singkat aja. Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia dan menyukakan Tuhan. Ternyata waktu kita kenal dan paham sama Tuhan kita, Tuhan tuh seneng. Amin. Saudara, dan bahkan di sini dikatakan kebahagiaan manusia. Karena sering kali di dalam hidup kita, sering kita berkata begini, Tuhan ada enggak ya? Tuhan peduli enggak ya? Tuhan tahu enggak ya? Betul saudara? Tetapi waktu kita mengenal Allah kita, waktu kita memahami Dia bahwa Dia adalah Bapa yang baik, Tuhan yang setia di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi, engkau akan berkata, aku tahu bahwa Allahku sanggup turut bekerja di dalam segala perkara di dalam kehidupanku untuk mendatangkan kebaikan bagi aku yang mengasihi Tuhan. Ama Tuhan jadi gak miskom saudara. Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang luar biasa. Dia Bapa yang selalu rindu untuk menyelamatkan setiap kita. Itu adalah kerinduannya. Dia adalah Bapa yang selalu rindu untuk menolong kita. Itu Bapa kita, saudara. Amin, saudara. Nah, oleh karena itu, saudara, tadi ya dikatakan mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia dan menyukakan Tuhan. Siapa di sini yang kepengen bahagia? Boleh angkat tangan. Bilang, yuk, ayo cari Tuhan. Ayo kenali Tuhan Allah. Supaya hidupmu tuh punya damai sejahtera. Kayak Yesus gitu loh. Waktu dia naik kapal, angin ribut, dia tenang aja, dia tidur. Saudara, kenapa? Karena dia tahu ada janji Tuhan. Karena dia tahu dia siapa. Amin, saudara, saya mau katakan, kita juga perlu tahu siapa diri kita, sehingga gak dikit-dikit gini, aduh saya khawatir, aduh saya takut, gak dikit-dikit tuh apa ya, galau, hilang damai sejahtera. Kenapa? Karena kita mengenal siapa yang ada di pihak kita. Amin. Saya juga belajar saudara, di dalam kehidupan saya bawa segala sesuatunya dalam doa. Nih tadi ada Oni juga ya. Kita bawa segala sesuatunya dalam doa. Saya selalu katakan sama suami saya katakan sama anak-anak saya. Yang penting kita harus bawa segala sesuatunya dalam doa. Dan waktu kita doa, kita tanya sama Tuhan, Tuhan mesti ngapain? Tuhan kayaknya semuanya udah diikutin. Tapi belum. Saudara, percaya sama waktu Tuhan. Amin. Saya percaya kehendak Tuhan harus diikuti dengan cara Tuhan. Dan ada waktunya Tuhan. Dan waktu saya misalnya saya kepengen A, saya udah bawa dalam doa. Tetapi kok saya gak dapet A, saya dapetnya B. Saudara, saya tempatkan diri saya berkata begini, ya udah B ini yang Tuhan mau. Kenapa? Karena saya sudah berdoa.
Amin. Banyak kita doa tapi ngotot. Kalau Tuhan gak kasih, marah. Bilang lagi kiri kanannya, kayak gue kenal tuh orang. Ya. Kalau udah doa, artinya kita percaya sama kehendak Tuhan, sama janji Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Nah saudara, tadi ya, orang yang tidak mengenal Allahnya dan tidak memahami identitasnya di dalam Kristus itu diperbudak atau dikelabui oleh iblis. Yohanes 10 ayat 10 katakan apa? Pencuri, Yesus yang ngomong loh. Pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Oleh karena itu kita perlu memahami identitas kita yang baru supaya kita bisa bergerak di dalam purpose-nya Tuhan. Kita perlu mengenal Allah kita sehingga kita mengenal siapa diri kita dan kita memahami apa otoritas yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita sehingga kita bisa terus bergerak di dalam purpose-nya Tuhan. Amin. Saudara, manusia bisa berubah, keadaan bisa berubah, dunia ini terus berubah-ubah saudara. Tetapi janji Tuhan itu tidak pernah berubah buat setiap kita. Amin saudara. Tuhan dan kasih setianya itu tidak berubah di dalam kehidupan kita. Sehingga waktu saudara memahami itu saudara, apapun yang kau lewati di dalam musim kehidupanmu saudara, bilang kiri kanannya, hidupku punya tujuan. Amin. Hidup kita tuh punya tujuan saudara. Seperti Paulus katakan, dia bukan sembarangan berlari. Dia bukan sembarangan meninju, tetapi dia tahu hidupnya itu punya tujuan. Efesus 2 ayat 10 katakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan oleh Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara bicara lahir baru ya. Saudara, lahir baru itu bukan perubahan perilaku. Banyak kita udah dibaptis, kelakuannya masih belum berubah. Tetapi lahir baru itu adalah perubahan kodrat saudara ya. Sehingga akhirnya saudara ya, waktu kita lahir baru ya, kita bukan berubah kelakuannya tetapi berubah kodratnya. Karena kita mengerti kodrat kita udah berubah, itulah yang menghasilkan perubahan perilaku kita. Amin. Waktu kita tahu siapa kita, ini yang saya sering pakai sebagai contoh saudara ya. Waktu saya menikah sama Pak Iwan, saya kalau goreng telur saudara, kalau ada sodet, tahu sodet ya bahasa Perancis. Yang panjangnya 2 meter saya pakai kali, ya begini karena kalau goreng telur. Tahu? Takut muncrat. Masak nasi aja pakai rice cooker, Pak Iwan bisa ngomong ini kayaknya belum matang nih olah. Hah belum matang gitu ya. Kalau nggak kelembekan lah apalah. Kalau saya nyetrika baju saudara, Pak Iwan akan ngomong, olah lu kalau nyetrika celana gua kayak itu tuh kayak jalanan puncak, ngerti maksudnya begini. Kan mestinya kayak jalan tol lurus saudara ya. Saudara, saya menikah waktu itu umur 24 tahun. Gak ngerti masak, gak ngerti ngurus rumah tangga. Tapi sekalipun demikian status saya udah berubah jadi istri. Saudara, karena udah jadi istri, saya belajar ngeles masak loh. Dulu nih Pak Iwan mertua saya jago masak saudara ya. Tiap minggu kami kumpul di rumah mertua saya masak semua duduk di meja makan. Suami saya nih Pak Iwan suka ngomong begini, aduh baru hari ini makan enak. Saya injek dia, saya bilang nih maksud lo. Karena masakan mamanya enak saudara. Saya belajar masak. Belajar masak sama orang Hong Kong lagi. Kami dulu sering banget ya yang ya berantem bukan bercanda. Gara-gara saya misalnya masak kangkung tumis demennya bawang putih cincang. Dia biasanya mamanya masak kangkung bawang putihnya dikeprek. Itu aja bisa berantem. Itu kami dulu, dia senyum. Bego banget ya kita ya. Gak penting banget tuh berantem. Seperti itu saudara. Nah saudara, saya tuh sampai ngeles masak sama orang Hong Kong. Saya belajar masak. Saya kalau masak, semuanya hebat-hebat gitu ya. Sampai Pak Iwan sampai rumah pulang kantor dia bukan bilang, aduh istri saya masak gitu ya. Dia ngomong gini, habis berapa duit lo? Seperti itu saudara. Tapi saya belajar. Kenapa? Udah jadi istri. Artinya saudara, identitas kita, status kita itu yang merubah kelakuan kita. Bukan kelakuan kita yang merubah status dan identitas kita.
Karena kita sekarang adalah anak-anak Tuhan. Ya, karena kita sekarang adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Bilang kiri kanannya, kelakuan lu yang benar dong. Ya, kenapa? Karena status dan identitas kita itu yang merubah kelakuan kita. Amin. Jadi jangan kebalik-balik saudara. Sekalipun sekarang saya belajar untuk setrika tetap gak berhasil kan. Ya udahlah ya, kirim aja ke laundry gitu ya, cerdik dikit saudara ya. Tetapi yang saya mau katakan saudara ya, waktu saya mengerti status saya, waktu saya mengerti identitas saya, itu yang merubah kelakuan saya. Dulu Pak Iwan gini, saya nggak bisa, saya punya banyak teman. Oh Pak Iwan temennya 4 generasi saudara ya. Punya banyak teman, saya nggak mau dirubah. Pokoknya tetap mau main sama temen-temen gitu ya. Saya bilang nggak bisa, lu udah jadi laki gua. Gak bisa, dulu dia gini, boys night out. Gak bisa. Amin. Waktu kita memahami status kita, waktu kita memahami siapa diri kita sekarang, boleh bilang kiri kanannya, itu yang merubah kelakuan lo. Amin. Harusnya itu merubah kelakuan kita. Jangan begini, bukannya dia udah jadi laki orang ya, kok kelakuannya masih begitu? 2 sebelah kanan, 3 sebelah kiri. Gak bisa saudara. Tetapi biarlah identitas dan status kita itu yang merubah perilaku setiap kita. Nah saudara, saya mau katakan identitas kita itu ditentukan ya oleh siapa kita di dalam Kristus. Identitas kita ditentukan oleh siapa kita di dalam Kristus. Yuk lihat yuk, ini saya ada 4 saya catat. Yang pertama, boleh bilang kiri kanannya, kita adalah anak-anak Allah. Roma 8 ayat 16 sampai 17. Ya, kita adalah anak-anak Allah. Saudara, itu yang namanya anak saya tuh di belakang ada 2 orang saudara ya. Mereka kalau mau masuk kamar saya, mau pakai barang saya, mau pakai barang Pak Iwan, nggak ngomong-ngomong, pakai aja. Kenapa? Anak. Amin. Anak. Apa yang mama papanya punya, anak bisa pakai. Kenapa? Anak. Demikian pula kita. Yuk tadi lagu tadi, I am blessed. Sekali lagi. I am blessed. Highly favored, anointed. Amin. Itu kita diberkati, dikasihi, diurapi, penuh dengan kasih karunia. Itu kita. Amin saudara, sehingga apapun yang dunia berikan buat kita, tantangan boleh ada, pergumulan boleh ada, kesusahan boleh ada. Tapi waktu kita tahu ini, saya percaya saudara dan saya mampu untuk bertahan. Dan bahkan saya mau bilang begini, bukan cuma bertahan. Daniel tadi katakan, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Saya pernah katakan saudara ya, tahun lalu kalau gak salah ada seorang anak mukulin anak orang lain. Kenapa? Karena waktu ditangkap dia bilang begini, lu gak tahu gua anak siapa? Gitu katanya. Jadi ketahuan papanya pejabat gitu ya. Dia ngomong, lu nggak tahu anak gua, lu nggak tahu bapak gua siapa. Saudara, saya mau bilang gini, harusnya saudara dan saya juga gitu, sama masalah, sama pergumulan, sama sakit penyakit, bilang lu nggak tahu gua anak siapa, gitu dong. Amin. Saudara, jangan justru keok, nggak mau pelayanan lagi nggak mau doa lagi nggak mau ke gereja lagi Enggak, justru mestinya saudara dan saya bangkit. Amin. Kalau mau marah, marah sama masalah.
marah sama sakit penyakitmu. Marahin. Bilang kiri kanannya, kan mulutmu punya kuasa. Amin. Kan kita punya kuasa. Ya tadi Pak Iwan tuh, kata Kai, apa Kai tadi kamu bilang rematik. Apa tadi ya, kamu bilang rematik ya. Tadi dia udah nyari-nyari obat, tuh sama Pak Patar didoain. Gitu ya, udah jangan minum kok, jangan minum gitu. Dia gak minum sudah. Musik kita kayak gitu, ngotot dikit. Amin, kita bilang begini, tubuh, keadaan denger ya. Engkau harus tunduk sama apa kata Tuhan. Hidup kita harus tunduk sama apa kata Tuhan. Bukan apa kata keadaan. Amin saudara. Yuk bilang kiri kanannya, ayo mesti jadi beda jadi orang Kristen. Amin. Kita ini imamat rajani 1 Petrus 2 ayat 9. Saudara dan saya adalah imam dan raja. Imamat rajani. Itu saudara dan saya. Lalu apa lagi? Saudara dan saya kepala. Bukan ekor. Amin. Ulangan 28 ayat 13. Itu kita di dalam Tuhan. Amin. Lalu apa lagi? Saudara dan saya lebih daripada pemenang. Oleh karena Dia yang telah mengasihi setiap kita. Kegagalanmu, kesalahanmu itu bukan identitasmu. Betul. Tetapi identitasmu adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan yang melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan, bilang kiri kanannya, bangkit lagi dong. Jangan buat lagi. Amin saudara. Itu kita saudara ya. Lalu nih, bagaimana saudara dan saya mengenal dan menghidupi identitas kita yang baru. Ya, yang pertama saya catat. Bilang kiri kanannya, ngaca yuk, ngaca. Saudara, waktu kita habis naik Gojek, mungkin habis pakai helm gitu ya. Biasanya langsung ngaca ya, betul? Pakai kaca ngaca. Ngapain? Aduh, ada yang gak beres gak ya? Betul? Waktu kita mau menghadap orang, kita ngaca lagi ke kamar mandi, lihat lagi, beres gak ya? Waktu kita bangun pagi, kita ngaca lagi, beres gak ya? Ya mestinya saudara dan saya gitu. Waktu ngadepin masalah, waktu ngadepin orang yang mengkhianati kita, waktu ngadepin tantangan di dalam kehidupan, bilang kiri kanannya ngaca. Ngaca sama apa? Kitab Yakobus bilang apa? Saudara, Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Saudara, ngaca sama firman. Itulah saudara dan saya di dalam Tuhan. Amin. Ya, kalau ngaca yang jasmani ya cuma lihat sekarang. Tapi ngaca pakai firman itu bukan bicara nanti. Bilang kiri kanannya sekarang. Bahwa saudara dan saya itu dikasihi oleh Tuhan dan Tuhan itu peduli di dalam kehidupan setiap kita. Yang kedua, saudara, di sini dikatakan apa? Berpikiran rohani. Kita tuh harus berpikiran rohani. Be spiritually minded. Harus punya pikiran rohani. Jangan pikirannya duniawi mulu. Amin. Tapi kita harus punya pikiran yang rohani. Roma 12 ayat 2. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Saudara, saya mau katakan, apa yang kita pernah dapat, apa kata orang tua kita, apa kata nenek kakek kita, apa kata guru-guru kita dulu, apa kata teman-teman kita dulu yang ngebully kita, yang ngatain kita, apa kata pengalaman kita dulu. Saudara gak bisa menghapus itu. Tapi apa yang bisa saudara lakukan? Saudara harus override. Saudara harus menggantikannya dengan apa? Dengan firman. Saya ingat dulu Pak Iwan pernah ikut HMC ya. Lalu waktu itu gambar diri. Lagi gambar diri sesinya. Tiba-tiba dia diingetin. Ingetin apa? Dulu mamanya sering ngomong sama dia. Si Ateh gak bisa apa-apa. Gak bisa apa-apa. Gak bisa apa-apa. Mamanya sering ngomong gitu sama dia. Saudara waktu dia diingetin itu saya inget ya. Pak Iwan samperin mamanya. Mama dulu sering ngomong, Wing gak bisa apa-apa. Gak bisa apa-apa gitu katanya. Dia suruh mamanya tumpangin tangan ke kepalanya. Saya bilang gak cukup itu. Perkatakan, saya kepala bukan ekor. Saya lebih daripada pemenang. Apapun masa lalu yang pernah engkau lewati, override. Apapun masa lalu, apapun perkara
perkataan orang, apapun kegagalan yang pernah engkau lewati di masa lalu, apapun kesalahan yang pernah engkau lakukan di masa lalu, yuk ganti. Ganti dengan apa? Dengan janji Tuhan. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus. Amin. Bilang kiri kanannya, itu saya. Amin. Hidup kita tidak ditentukan oleh apa kata keadaan, tapi hidup kita ditentukan oleh apa kata Tuhan tentang kita. Oleh karena itu, ya tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Oleh karena itu saya mau katakan siang hari ini, apapun yang kau lewati, apapun yang sedang kau hadapi, apapun yang ada di belakangmu, itu bukan engkau. Engkau adalah apa kata Tuhan. Saya percaya waktu engkau percaya hal itu, engkau menjadi pribadi-pribadi yang bangkit. Bilang kiri kanannya, ayo bangkit. Ayo bangkit, saudara. Wow, saudara. Haleluya. Gimana lagi, saudara? Yang ketiga, waktu kita mengetahui, kita perlu mengakuinya. We have to declare, ya kayak tadi. Declare. Ya. Keadaan katakan apa? Saudara harus katakan apa kata Tuhan. Yang keempat, yang terakhir. Pergaulan yang buruk, 1 Korintus 15 ayat 33. Pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Saudara, saya mau katakan, kenali siapa diri kita, kenali Tuhan kita, tahu otoritas kita di dalam Tuhan. Saya percaya sebulan ini kita belajar fondasi kehidupan. Nanti ada hamba-hamba Tuhan lain dari different perspektif, tapi mereka akan berbicara tentang fondasi kehidupan. Bilang kiri kanannya sekali lagi, fondasi itu penting. Amin. Ya. Supaya apa? Kita terus bertumbuh, kita terus dapat bertahan di dalam apapun yang saudara dan saya hadapi. Amin. Saudara, saya boleh minta sama musik, kita naikkan pujian ini lagi. Saudara, kalau masih punya waktu sebentar di tempat ini, ada komunitas anak-anak muda. Kalau mau ikut lagi juga boleh gitu ya. Sebentar saya akan bicara tentang rekan sekerja Allah. Saya tuh kayak it's blow up my mind waktu dapat revelation yang dari Tuhan. Bahwa sesungguhnya the purpose of salvation, tujuan dari keselamatan, bukan saudara dan saya itu cuma masuk surga. Surga itu cuma tempat transit, saudara. Ruang tunggu. Sampai apa? Sampai saudara dan saya terima tubuh yang baru, tubuh kemuliaan untuk bumi yang baru dan langit yang baru. Dan bersama-sama dengan Allah memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Wow, saudara. Saya bilang wow, saya baru ngerti kenapa Paulus dia bilang begini, apa yang aku alamin it's nothing. Dia disiksa loh, saudara. Karena apa? Karena dia mengenal, dia memahami, dia tahu reward apa yang ada di depan sana. Saya kok ini hari-hari ini begitu sangat rindu gereja Tuhan. Anak-anak Tuhan, ayo bangkit yo, bangkit. Ini kata-kata saya nih, jangan keok sama masalah. Jangan keok sama persoalan. Tapi justru ini saatnya saudara dan saya bangkit. Karena saudara mengenal siapa Allah kita. Saudara mengenal siapa kita di dalam Tuhan. Amin. Yuk kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian yang tadi. Sebelum kita
kita masuk perjamuan kudus. God, you're so good. Sama-sama katakan, God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Percaya sama-sama katakan, I am blessed, I am whole, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. I am blessed, I am whole, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. God, you're so good. Amen. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Pagi siang hari ini apapun keadaan, apapun yang engkau hadapi, saudara, katakan pujian ini kepada keadaanmu, kepada situasimu. Engkau bukan kata perasaanmu, engkau bukan apa kata keadaanmu, engkau bukan apa kata tubuhmu, tetapi engkau adalah apa kata Tuhan. Tuhan katakan apa? I am blessed, I am whole, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. I am blessed, I am whole, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, for anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Tuhan, kami mau merespon nih firman-Mu dengan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, di mana kami mau berkata dengan tindakan kami waktu kami mengambil perjamuan kudus, bahwa kami percaya, kami sepakat, kami menerima apa yang Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib buat setiap kami. Tuhan, terima kasih buat pertukaran di atas kayu salib. Kami yang harusnya terkutuk, kami menjadi diberkati. Oleh bilur-bilur darah Yesus kami sembuh. Engkau yang kaya rela menjadi miskin supaya kami jadi kaya. Tuhan,
Kami mau menerima dengan sukacita melalui perjamuan kudus ini. Terima kasih buat undangan Tuhan. Kami diundang untuk duduk seperjamuan dengan Tuhan. Dan kami mau melakukannya dengan ucapan syukur, dengan iman. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, silakan main. Mari kita tundukkan kepala. Sungguh kami mengucap syukur siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengar sebagian firman-Mu dan kami percaya kami adalah anak-anak yang diberkati. Terima kasih untuk firman, sekali lagi hamba serahkan olah ke tangan-Mu. Kau terus pakai dia, Kau terus menyertai dalam kehidupannya, dalam pelayanannya. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih Tuhan. Hari ini kami datang dengan penuh sukacita, dengan keadaan sehat. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Juga terima kasih kalau Engkau telah mengundang kami untuk mengadakan perjamuan kudus ini. Dan kami percaya Tuhan, perjamuan kudus ini adalah Engkau sendiri. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami sungguh mengucap syukur, Engkau Allah yang begitu baik atas hidup ini. Kau begitu memperdulikan kehidupan kami. Kau rela mati dan untuk menebus kami. Kami akan memakan dan meminum dengan cara yang benar, dengan penuh iman percaya kami. Di dalam perjamuan kudus ini, Engkau sendiri ada dan Engkau sendiri hadir. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya ketika Engkau ada, Engkau hadir, maka semuanya akan diberkati. Yang sakit, Kau sembuhkan. Yang berbeban berat, Engkau akan memberikan kelegaan. Yang butuh jawaban, Engkau akan memberikan jawaban. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita mengangkat roti ini. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukan roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat cawan ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. So dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atas kita ucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih apa yang telah kami terima, khususnya untuk hari ini perjamuan kudus ini. Amazing grace, how sweet the sound that saved
Bapak, kami ucap syukur siang hari ini. Terima kasih atas perjamuan yang telah kami terima Tuhan. Kami di intinya bersyukur Tuhan, Kau Allah yang luar biasa atas hidup ini. Kau telah memelihara kami, Kau telah menyertai kami, Kau telah memberikan semua kebutuhan yang kami perlukan Tuhan. Kau telah menyelamatkan kami, Kau telah menyembuhkan kami, Kau telah memberikan keringanan dalam kehidupan ini. Apapun yang kami alami saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau tahu semuanya. Melalui perjamuan kudus ini Tuhan, Kau akan bukakan semua keperluan kami. Engkau akan membukakan semua masalah-masalah kami, sehingga Engkau akan memberikan jalan yang keluar yang terbaik Tuhan Yesus. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang hadir hari ini. Kami percaya mereka akan pulang dengan penuh sukacita. Yang sakit Kau sembuhkan, yang berbeban berat Kau akan memberikan keringanan. Kau yang butuh jawaban, mereka diberikan jawaban. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Sertai kami dimanapun berada, sehingga Engkau selalu memimpin dan menuntun hidup ini. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kita mau siapkan yang terbaik Bapak Ibu lewat persembahan kita berikan dengan sukacita. Haleluya. Masih ada 2 lagi Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. 1 lagi. Haleluya. Kita mau siapkan yang terbaik lewat persembahan kita. Sebelum kita memberikan yang terbaik, mari kita tundukkan kepala, kita kembali bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menguatkan kami dan memerdekakan kehidupan kami. Bapa, sebentar kami akan memberi Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kau sucikan, kuduskan persembahan kami. Hanya untuk memperlebar kerajaan-Mu saja Tuhan. Dan Kau Tuhan pakai kami Tuhan untuk kami keluar menjadi saluran berkat karena kami telah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus yang siap memberi dengan ucapan syukur bersama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat memberi, kita akan menyaksikan pengumuman. Haleluya. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 13 Oktober 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yohana Gultom. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak dan teens. It is my joy to see. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. There is no greater love than the one who paid it all. Only Jesus. Shalom, saya Pendeta Rubin Adi Abraham, Ketua Umum Sinode Gereja BT Indonesia, ingin mengucapkan selamat ulang tahun Gereja BT Indonesia yang ke-54. Karena pada hari ini tanggal 6 Oktober tahun 1970 GBI didirikan oleh Bapak Pendeta Dr. Raya Senduk bersama dengan 129 hamba Tuhan lain di Sukabumi, Jawa Barat. Dan 6 Oktober 2024 ini kita merayakan kebaikan Tuhan itu. Dari pertemuan tersebut GBI sekarang telah berkembang ke seluruh Indonesia. Ada GBI di semua provinsi dan di 27 negara dunia. Ada hampir 20.000 pendeta termasuk pendeta Madya dan pendeta Pratama. Lebih dari 3 juta jemaat yang ada. Dan mari kita tetap sehati menuntaskan amanat agung Yesus Kristus. Kita juga ingin memberitakan Injil agar setiap orang, everyone, akan diselamatkan. Dan saudara, mari kita menjadi gereja yang sehat dan bertumbuh. Sehat kalau kita tumbuh dewasa menjadi seperti Kristus, hidup dalam kesatuan hati. Berdampak kalau kita memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dirgahayu Gereja BT Indonesia,
nama Tuhan dipermuliakan. Bisa kita kasih tepuk tangan yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Haleluya. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi, yang siap menerima berkat Tuhan, angkat kedua tanganmu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, saya undang hambanya, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Kami boleh beribadah di tempat ini. Kami boleh bersama-sama mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kekuatan kami ketika kami di dalam Tuhan. Memiliki Yesus, memiliki segala-galanya buat kami. Tuhan, biarlah lewat hidup kami, lewat pengenalan akan Tuhan, kami semakin kuat. Semakin hari semakin kuat Tuhan. Tegak berdiri Tuhan. Bahkan kami boleh terus berjalan berlari Tuhan. Bahkan terbang bersama dengan Tuhan. Ada kekuatan sayap Tuhan yang Tuhan berikan buat kami Tuhan. Kami melintasi badai, melintasi apapun Tuhan. Karena Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus bawa kami Tuhan di dalam pengenalan yang akan Tuhan. Akan Kau lebih dalam lagi Tuhan. Mengalami encounter dengan Tuhan, pribadi dengan Tuhan. Apapun Tuhan yang kami lewati, kami tahu kami adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Raja Tuhan. Kalau Tuhan di pihak kami, siapa lawan kami Tuhan. Kami berdiri dengan kuat Tuhan. Kami berseru kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Pada siang hari ini kami juga sepakat kami mau berdoa buat gembala kami di tempat ini, buat Ibu Ola dan Pak Iwan. Mari kita bersama menumpangkan tangan. Tuhan terima kasih buat gembala yang Tuhan percayakan di tempat ini. Buat Ibu Ola dan Pak Iwan ya Tuhan. Berkati hamba-Mu di dalam pelayanannya Tuhan. Kau terus pakai hamba-Mu ini Tuhan. Bahkan sampai ke bangsa-bangsa Tuhan. Melayani Tuhan, menyuarakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai Tuhan, beri kesehatan, kekuatan, juga pakai gereja ini Tuhan. Tidak bukan masalah jumlah Tuhan, kami tahu gereja kami seperti yang ada hari ini, tapi kami percaya Tuhan. Suara kebenaran itu Tuhan akan sampai kemana-mana Tuhan. Sehingga setiap orang mulai mendengar dari tempat ini Tuhan. Bahwa ada firman Tuhan yang disampaikan, kebenaran Tuhan yang akan memerdekakan banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati Tuhan gereja kami GBI Wow, berkati Tuhan setiap pengembalaan di tempat ini. Berkati juga setiap jemaat yang menjadi bagian buat gereja kami Tuhan. Berkati pekerjaan usaha mereka. Apapun yang diperbuat tangan-tangan kami semua dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat pemimpin gereja kami Tuhan. Buat CK9 Tuhan, berkati juga Pak Niko Tuhan. Tuhan berkati juga setiap pemimpin kami lewat visi dan misi yang Tuhan taruhkan kepada mereka. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan, penduduknya orang-orang benar yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami melihat ada kegerakan rohani yang besar di bangsa ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar setiap kami yang pulang pada siang hari ini kami membawa kemenangan. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang berbeban berat sudah mendapat kelegaan. Terima kasih Bapa, segala pujian dan hormat syukur bagimu Tuhan. Kami bersyukur dan kami siap menerima berkat dari-Mu dalam nama Yesus. Sebelum menerima berkat ada sedikit pengumuman bahwa hari ini ada makanan karena
istri saya Ola bulan lalu ulang tahun, dan hari ini bulan ini ada teman kita Ping Ping berulang tahun juga, jadi kita ada sedikit makanan. Jadi saya berharap kita fellowship dulu, makan dulu, baru pulang, oke? Ya, sebelum kita nerima berkat, kita tundukkan kepala. Kami ucap syukur Tuhan untuk siang hari ini. Kami sudah diberkati dengan firman-Mu. Kalau sebentar kami akan menyantap hidangan yang sudah disiapkan. Kuduskan, sucikan Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, Kau Allah yang begitu baik atas hidup ini. Kami akan menyantap dengan penuh sukacita. Dan kami percaya Tuhan, kami akan kembali dengan penuh sukacita juga. Terima kasih Tuhan, sebelum kami berpisah, kami pun rindu untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.